Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya akan berbagi lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba di zaman modern tentang Pak Jokowi yang menggandeng dua orang. Siapa itu? Kenapa di channel ini selalu menyatakan kisah nyata? Karena channel ini ingin mengikuti apa yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik." Dan juga channel ini insya Allah akan berupaya sebaik mungkin mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW anjurkan di dalam hadis riwayat Bukhari, di mana beliau bersabda, "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari." Saudara-saudariku muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, dimanapun berada. Mimpi yang akan saya ceritakan hari ini adalah mimpi yang dialami seorang hamba Allah yang bernama Fulan. Fulan bukan nama yang sebenarnya. Dia adalah orang yang sering saya ceritakan kisah spiritualnya di channel kami ini. Yang diantaranya tentang tajalli, yaitu Allah menampakkan perbuatan atau af'alnya pada si Fulan. Yang mana pada tema tersebut ada hikmah tentang ilmu kesabaran. Dan pada tema yang lain tentang kisah si Fulan, judulnya Musyahadah Selang Air, yaitu penyaksian mata hati tentang hikmah yang Allah nampakkan ketika Fulan memegang selang air. Juga pada tema yang disebutkan di dalam channel ini dengan judul Ma'rifat Saat Membeli. Ma'rifat saat sakit, makom bako bilah diuji saat membeli jeruk hangat. Jadi semua tema itu adalah kisah nyata dari si Fulan yang akan saya ceritakan kisah mimpinya hari ini. Yang mana beliau adalah keturunan dari Bani Komariz Zaman, yaitu masih ada silsilah dengan almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya, yang mana beliau Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong adalah dikenal wali Allah yang membongkar kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Beliau adalah pengasuh di Pondok Genggong, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo. Kalau belum ada yang pernah mendengar Kiai Hasan Sepuh Genggong, bisa dicari di Google maupun di YouTube. Itu banyak kisah-kisah karomah beliau. Tapi untuk kisah si Fulan yang saya ceritakan di channel ini, itu tidak mengambil di internet, tidak mengcopy paste dari YouTube maupun medsos manapun, melainkan asli, original dari sumbernya langsung. Lalu bagaimana visual mimpi yang dialami si Fulan tentang Pak Jokowi? Jadi mimpinya itu pendek saja, tapi hikmahnya insya Allah banyak. Nah, akan saya jelaskan terkait dengan hadis Nabi maupun ayat Al-Quran. Jadi visual mimpinya itu ketika Fulan belum menikah, ketika ibunya masih belum meninggal, beliau dimimpikan, diberi mimpi oleh Allah, Pak Jokowi itu menggandeng beliau, si Fulan, dan ibunya dengan tersenyum. Jadi mimpinya sebatas itu saja, pendek. Namun itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Nah, salah satu
mimpi petunjuk dari Allah adalah mimpi itu lengket, tidak mudah dilupakan, dan maknanya jelas. Lalu apa takwil atau makna dari visual mimpi tersebut? Sebelum saya menakwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui pada khususnya untuk umat Islam bahwa mimpi itu bukan sebatas bunga tidur, seperti kebanyakan orang-orang awam memahaminya seperti itu. Karena mimpi ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena disebutkan di banyak ayat di Al-Quran, yaitu surat Yusuf dan surat As-Saffat, dan juga disebutkan di dalam banyak hadis Nabi. Jadi, mimpi itu membutuhkan ilmu takwil mimpi, yang mana hal itu tidak didapat dari belajar secara otodidak. Jadi tidak didapat ilmu seperti itu dengan membaca buku tafsir mimpi. Tidak juga didapat dengan membaca primbon maupun kamus mimpi yang lain. Melainkan adalah ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang datangnya dari Allah, diberikan oleh Allah, bukan melalui tahap belajar. Mimpi adalah salah satu sarana gaib ciptaan Allah. Maka untuk mengetahui makna mimpi yang hakiki, makna mimpi yang sebenar-benarnya, bukan dari hawa nafsu, itu haruslah tahu dari Allah sendiri yang Maha Alim, yang Maha berilmu. Seperti hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab nyata Lauh Mahfuz." Jadi Allah itu memiliki sifat yang maha air, memiliki nama yang maha air, maha awal, mengetahui awal dan akhir segala sesuatu. Karena Allah adalah maha awal. Tidak ada yang bisa mengawali selain Allah itu sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengakhiri kecuali Allah yang maha air. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak setara dengan selainnya. Jadi ilmu takwil mimpi itu bukanlah ilmu yang didapat dari belajar, melainkan disebutkan karomah dari Allah, sebagaimana disebutkan tentang ilmu takwil mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana hal itu bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Yang salah satu ayatnya saya bacakan pada ayat 6 surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Ayat lainnya bisa Anda baca pada deskripsi di bawah video ini. Bab mimpi selain dijelaskan di dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam banyak hadis, yang beberapa di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3. Hadis yang panjang, tapi saya baca pada awal kalimat saja yang terkait dengan mimpi. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Di dalam syariat Islam mengkategorikan mimpi itu ada 3 macam, di mana beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW menyebutkan
Mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan tentang hadis ini sudah saya sebutkan pada video-video sebelumnya. Bisa Anda simak video yang lain. Lalu hadis berikutnya dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi salah satu sarana yang dimiliki oleh para nabi yaitu adalah mimpi yang baik. Maksudnya mimpi petunjuk dari Allah. Dan bukan hanya kepada para nabi. Orang-orang soleh pun yang jujur perkataannya, bukan tergolong pendusta, maka insya Allah dia juga akan mengalami banyak mimpi petunjuk dari Allah. Hadis yang lain di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Mimpi yang benar artinya mimpi petunjuk dari Allah. Bukan dari setan, bukan dari angan-angan, bukan dari pikiran, dari lamunan manusia. Bukan. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Jadi, kalau kita bermimpi sesuatu yang baik, mimpi dari Allah, mimpi petunjuk dari Allah, boleh diceritakan. Puji Allah lalu ceritakan hal itu. Tapi alangkah baiknya diceritakan kepada orang yang amanah. Karena tidak semua orang menyukai ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Ada juga orang yang dengki, ada orang yang juga hasad, iri. Maka saya anjurkan kepada Anda untuk menceritakan kepada orang yang amanah dan orang yang memahami mimpi. Lalu apabila mendapati mimpi yang buruk, yang menyeramkan dari setan, maka tidak perlu diceritakan. Hal itu tidak akan berdampak pada kehidupan. Yang mana cara berlindung dari mimpi buruk itu sudah saya sebutkan pada video sebelumnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi bukanlah hal yang remeh. Sehingga ketika ada yang berbohong atas mimpinya, tidak bermimpi tapi mengatakan bermimpi, maka dia berdosa. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang berbohong atas mimpi yang tidak dialaminya itu sudah memfitnah kepada Allah. Allah tidak memberikan karunia seperti itu, lalu dia menyebutkan mendapat karunia seperti itu. Itu tentang perbuatan Allah. Maka nggak boleh kita mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sampai-sampai berbohong atas mimpi yang tidak dialaminya, diancam oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Al-Bukhari nomor 7042. Yang bunyi hadisnya adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpura-pura bermimpi sesuatu yang sebenarnya tidak ia lihat, maka ia dipaksa mengikat 2 biji syair, namun ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Jadi, janganlah bermain-main dengan mimpi,
Jangan berbohong dengan mimpi, kalau tidak mimpi jangan mengatakan mimpi. Karena ada orang yang berkata-kata yang tidak dipikirkannya, dianggapnya sepele. Nabi bersabda di hadis yang lain, dia dimasukkan ke dalam neraka sejauh barat dan timur. Nah, jadi jangan meremehkan lisan kita. Kita harus berbicara atas ilmu yang kita miliki. Tapi kalau tidak memiliki ilmu itu, maka janganlah kita berkata-kata. Lebih baik diam, itu lebih baik. Lalu, apa makna atau takwil mimpi yang dialami Fulan dengan visual mimpi Pak Jokowi ya, menggandeng dengan ibunya si Fulan dengan wajah Pak Jokowi yang tersenyum? Jadi hal itu terkait dengan hadis tentang ruh, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ruh-ruh itu seperti pasukan yang mengelompok, maka ruh-ruh yang saling kenal akan menjadi akrab. Adapun ruh-ruh yang tidak saling kenal akan menjadi saling tidak cocok. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4773 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Ibnu Muhammad, dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka mereka saling berselisih. Ruh-ruh itu bagaikan, nah, di dalam hadis riwayat Muslim 6376 disebutkan, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka, maka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing di antara mereka akan berpisah. Disebutkan juga oleh Qatadah rahimahullah berkata, sesungguhnya kami, demi Allah, belum pernah melihat seseorang menjadikan teman buat dirinya kecuali yang memang menyerupai dia, maka bertemanlah dengan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah, agar kamu digolongkan dengan mereka atau menjadi seperti mereka. Jadi hal itu, hadis-hadis tersebut tadi yang saya sampaikan, itu maknanya ketika ada ruh-ruh yang masuk dalam kategori orang-orang saleh dari sudut pandang Allah, maka dia akan berkumpul dengan ruh-ruh yang saleh juga, ruh-ruh yang baik. Tapi ruh yang buruk, orang yang sering berbuat dosa di muka bumi, orang-orang yang munafik, orang pendusta, itu tidak akan dikumpulkan sama Allah dengan orang-orang soleh. Jadi mimpi itu adalah alam ruh. Jadi kalau misalkan kita dalam sudut pandang Allah itu baik, maka insya Allah akan dimimpikan wali-wali Allah. Ketemu misalkan alim ulama Habib Umar bin Hafiz, ketemu Habib yang lainnya, atau ketemu Nabi Muhammad SAW, bertemunya dengan visual yang baik pula. Seperti hanya saya pernah dimimpiin Habib Umar bin Hafiz datang ke rumah saya, beliau duduk di teras saya, lalu saya mencium tangannya, telapak atas tangannya maupun telapak bawah tangan beliau. Dan saya minta juga dicium kening saya. Beliau memberi ciuman itu, saking girangnya saya lalu berdiri dengan segera, bibir beliau masih lengket di dahi saya, sampai gigi beliau terbuka, beliau tersenyum. Jadi maksudnya saya tuh ceroboh, saking senangnya saya tiba-tiba langsung beranjak berdiri ketika merunduk setelah dicium kening saya oleh beliau. Maka hal itu sebenarnya istilahnya membuat suatu kejadian yang tidak mengenakan sebenarnya. Cuman beliau tersenyum, tidak marah. Nah, itu membenarkan bahwa karakter beliau di kehidupan nyatanya itu memang tidak pernah marah. Seperti hanya murid-murid beliau yang pernah belajar di kota Tarim yang menjelaskan ketika sudah pulang di Indonesia, itu Habib Umar memang orang baik. Jadi beliau itu istilahnya mengikuti seperti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah itu, jadi salah satunya seperti itu. Begitu juga ketika saya dimimpiin almarhum ibu saya,
Itu kaitannya dengan ruangan. Seperti pada video sebelumnya saya menceritakan tentang istri saya, tentang kedudukan seseorang yang pakai cadar di sisi Allah itu diberi ruangan yang luas, yang bersih, ada tangga. Ada tangga itu apa namanya? Adalah satu simbol tentang keadaan kerohanian, keadaan spiritual yang tinggi di sisi Allah kepada orang yang memakai cadar dengan niat karena Allah. Seperti hanya isi-isi Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ruangan yang luas, yang bagus itu terkait dengan simbol makom spiritual, keadaan spiritual seorang hamba di sisi Allah. Nah, begitu juga bila seseorang bermimpi waliullah, alim ulama, itu bagus. Maka itulah yang terkait dengan hadis-hadis yang tadi saya sampaikan. Ruh-ruh yang mengenal itu maksudnya kalau misalkan ruh yang baik ketemu yang baik, itu akan menyatu dengan yang sejenis. Apabila ruh yang buruk mengenal yang ruh yang buruk juga, dia akan menyatu juga dengan yang buruk. Jadi Allah tuh menciptakan berpasang-pasangan. Ya, seperti itu. Jadi hal ini juga bisa Anda lihat hikmahnya yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, untuk melihat kebenaran seseorang itu dari sudut pandang Allah. Penilaiannya dari sisi Allah. Seperti hanya tentang kesolehan kaum Ansor. Yang banyak sekali dijelaskan tentang keutamaan kaum Ansor di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah mencintai kaum Ansor melainkan seorang mukmin, dan tidaklah membenci mereka melainkan seorang munafik. Barang siapa mencintai mereka, niscaya Allah akan mencintainya, dan barang siapa membencinya, niscaya Allah akan membencinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3783 dan Muslim nomor 75. Jadi ini kaum Ansor ini dari sudut pandang Allah itu termasuk orang-orang yang soleh. Sehingga Nabi pun, Nabi Muhammad itu kan kasaf ilmunya, bisa mengetahui mana orang soleh di sisi Allah, mana yang buruk di sisi Allah. Jadi ketika beliau bersabda tentang hal ini, itu maksudnya kalau misalkan ada seorang mencintai, ya, itu hanyalah seorang mukmin. Yang mencintai kaum Ansor itu hanyalah seorang mukmin. Artinya orang itu sudah memiliki keimanan yang kuat, kebaikan akhlaknya. Karena ada perbedaan ya, level, tingkatan-tingkatan seorang, yaitu pertama seorang muslim, ya, yang kedua seorang mukmin, yang ketiga ihsan atau yang disebut muhsin. Jadi kan tingkatannya beda-beda. Jadi seorang mukmin ini sudah memiliki keimanan yang kuat daripada seorang muslim. Keimanan akan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan segala macamnya di dalam ahwal kerohaniannya. Jadi di hadis tadi disebutkan, tidaklah mencintai kaum Ansor melainkan seorang mukmin. Nah, dan tidaklah membenci mereka melainkan seorang munafik. Jadi seorang muslim itu bisa masuk dalam kategori seorang munafik. Karena di sini disebutkan hanya seorang mukmin yang bisa mencintai kaum Ansor. Artinya level tertentu saja yang kerohaniannya itu mencapai makom seorang mukmin, maka dia bisa ruhnya itu mengenali dan mencintai kaum Ansor. Maka ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, pastilah orang lain yang ruhnya tergolong baik dari sisi Allah pasti akan mencintainya juga. Seperti hanya ketika para ulama menjelaskan, kalau kita ketemu dengan wali Allah, salah satu cirinya adalah pandangan kita terhadap wali Allah itu mengingatkan kepada Allah. Nah, itu tidak semuanya bisa begitu. Khusus kepada orang mukmin yang hatinya bersih, yang bisa mengingat Allah ketika memandang wali Allah. Tapi kalau misalkan orang itu munafik, orang itu tergolong pendusta dari sudut pandang Allah, maka tidak akan mampu melihat wali Allah itu lalu mengingatkan dia kepada Allah. Tidak akan bisa. Jadi dia terhijab. Jadi tandanya kalau melihat wali Allah itu, hati kita bisa bergetar. Bergetar sampai menangis. Jangankan melihat. Si fulan yang saya ceritakan ini, itu kalau misalkan melihat
Nah, bukan melihat ya, mengingat saja. Mengingat misalkan Habib Umar bin Hafiz, itu beliau tuh bergetar hatinya sampai menangis. Belum ketemu, sudah menangis. Begitu juga ketika beliau ini mengingat rajanya para wali, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu suka sekali kajian beliau, Sultan Aulia. Maka akhirnya diberi mimpi tentang kitabnya Sultan Aulia dipegang beliau. Sampai-sampai di mimpi itu, kitab itu tidak bisa dipegang orang lain, terjatuh. Lalu dikatakan orang lain di mimpi itu mengatakan, hati-hati. Jadi artinya tidak sembarangan orang diizinkan sama Allah mempelajari kitab itu, memahami kitab itu, karena disebutkan dalam kitab Fathul Ar-Rabbani disebutkan bahwa Sultanul Aulia mengatakan kalau kata-kata beliau itu tidak akan dipahami oleh orang-orang munafik. Dalam kitab Fathul Rabbani itu kan banyak bahasa hakikat di situ. Jadi kalau misalkan orang itu masih munafik, artinya orang yang seringkali berbuat kemungkaran dari sudut pandang Allah, maka dia tidak akan mampu memahami bahasa hakikat beliau. Ya. Lalu di dalam hadis yang lain tentang Ansor mungkin akan memperjelas bahwa nanti kita akan hubungkan bagaimana visual mimpi yang dialami Fulan tentang Pak Jokowi ini. Makanya saya perlu sebutkan satu hadis ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di suatu malam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu. Lalu beliau memberitahu istri-istrinya untuk menyiapkan makanan. Mereka menjawab bahwa tidak ada makanan di rumah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini? Seorang Ansor menyanggupinya dan membawa tamu tersebut ke rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, muliakan tamu Rasulullah. Istrinya berkata, yang ada hanyalah makan malam untuk anak-anak kita. Suaminya berkata, siapkan makanan tersebut, lalu nyalakan lampu, kemudian tidurkan anak-anak jika mereka minta makan. Sang istri melakukan perintah suami. Ia menyiapkan makanan dan menyalakan lampu. Setelah makanan berada di hadapan tamu, ia menidurkan anak-anak, kemudian ia berpura-pura memperbaiki lampu dengan maksud memadamkannya. Dalam keadaan gelap, tamunya makan, dan mereka berdua memperlihatkan kepada tamunya seolah-olah mereka juga makan bagian mereka. Malam berlalu, dan mereka tidur dalam keadaan lapar. Di pagi hari, sahabat ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tertawa atau kagum dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Di mana Allah Ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang Ansor mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini saya persingkat ya, hadis yang agak panjang tadi. Jadi intinya, kaum Ansor ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan suatu penilaian, suatu suatu bukti ya bahwa kaum Ansor itu soleh karena beliau di dalam keadaan susah, makanan hanya tertinggal untuk anaknya saja. Anaknya belum makan, tapi beliau mendahulukan memberikan makanan tersebut kepada tamunya Rasulullah SAW. Padahal anaknya lagi belum makan dan suami istri tersebut juga belum makan. Nah ini sampai-sampai Allah tuh menegaskan di dalam firman-Nya. Jadi ketika mereka akan onset kesusahan, tapi masih mau mendulukan untuk orang lain, sehingga pura-pura makan di dalam keadaan gelap gulita, pura-pura memperbaiki lampu. Akhirnya sang tamu Rasul ini tidak mengetahui kalau kaum Ansor yang memiliki rumah tersebut tidak makan karena gelap, nggak mengetahui, melainkan hanya pura-pura makan
biar tamunya, agar tamunya tidak sungkan untuk makan di rumah itu, karena pemilik rumah tidak makan sampai tidur dalam keadaan lapar. Nah, seperti itu keutamaan kaum Ansor yang diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW maupun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hadis yang tadi yang saya sebutkan, ketika ada orang yang membenci kaum Ansor, maka dia tergolong orang munafik. Karena apa? Karena kaum Ansor ini sudah diketahui kesolehannya dari sisi Allah yang Maha mengetahui siapa-siapa orang yang bertakwa. Itu ukuran yang benar dalam menilai seseorang. Bukan menilai dengan hawa nafsu kita, bukan menilai dengan mata lahir kita, melainkan dari sudut pandang Allah. Nah, lalu bagaimana dengan Pak Jokowi? Nah, di situ kan divisualkan. Pak Jokowi ini menggandeng seorang ibu si Fulan dan si Fulan. Kalau misalkan ibu si Fulan itu orangnya empati kepada orang. Istilahnya suka membantu orang, tidak tidak apa tidak berdiam diri ketika melihat orang kesusahan. Ketika ibunya si Fulan ini mampu membantu, maka insya Allah pasti dibantu oleh ibunya si Fulan. Suka memberikan makanan kepada orang, ya, memberikan baju yang masih layak dipakai. Itu kisahnya ibu si Fulan sebelum wafat. Tapi bagaimana dengan si Fulan? Fulan juga demikian. Fulan adalah orang yang empatinya besar kepada orang. Semisalkan dengan tenaganya dia tidak mampu atau dengan materinya dia tidak mampu, dia kalau berdoa benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah dengan adab yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, yaitu memuji Allah dahulu, lalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, lalu meminta atas kemaslahatan orang yang dilihat oleh beliau itu dalam keadaan susah atau menderita. Ya. Sehingga bisa Anda simak kisah si Fulan ini ketika saya ceritakan tentang sifat makrifat ketika membeli. Nah, itu Fulan ini membeli pedagang jam dinding yang mana beliau ini sebenarnya tidak butuh pada jam dinding itu, melainkan ingin membantu pedagang jam dinding tersebut supaya menghasilkan sesuatu ketika pulang ke rumahnya, karena pedagang jam dinding ini jalan kaki ke sana kemari, ya, menuju suatu desa-desa. Akhirnya si Fulan membelinya dan jam dinding itu diberikan ke temannya yang waktu itu juga ditraktir oleh si Fulan. Anda bisa simak kisah lengkapnya pada video sebelumnya. Fulan juga sering memberikan orang lain mentraktir tanpa diketahui, seperti hanya yang dianjurkan untuk bersedekah, tapi tidak memperlihatkan sedekahnya. Seolah-olah tangan kirinya tidak melihat tangan yang satunya. Nah, itu sering dilakukan si Fulan. Salah satu contohnya ketika masih bekerja di suatu perkantoran, Fulan pernah melihat seorang pengangkat bahan-bahan bangunan, kuli bangunan. Jadi beliau ini melihat dua orang kuli bangunan jalan, beliau tiba-tiba diutik pintu hatinya sehingga bersedekah dengan cara tersembunyi. Jadi beliau ini langsung menghampiri suatu warung yang dilewati kuli itu. Beliau membelikan minuman es teh, lalu mengatakan kepada penjual warung tersebut, jangan dikatakan dari saya. Intinya ada orang aja lah yang membelikannya gitu. Jadi berikan ini ketika kuli bangunan itu lewat di sini. Lalu Fulan membayar di warung itu, langsung pergi. Nah, lalu beberapa hari kemudian melihat lagi kuli bangunan yang masih bekerja atas suatu proyek yang belum jadi di area dekat kosan si Fulan itu. Nah, akhirnya Fulan membuat satu keunikan sedekah lagi. Jadi dia menghampiri pedagang bakso,
Di suatu malam, lalu dia bicara sama pedagang bakso. Ini saya belikan untuk orang pengangkut bahan bangunan, kuli bangunan yang nanti lewat di sini. Jumlahnya sekian orang, ini saya bayar, Anda jangan katakan bahwa ini dari saya. Bilang saja dari hamba Allah. Lalu fulan sembunyi di dekat kosannya, melihat bagaimana tukang bakso itu melayani kuli bangunan yang lewat itu. Akhirnya benar, tukang bakso itu memberikan bakso yang sudah dibelikan dan sudah dibayar fulan kepada kuli bangunan yang lewat itu. Kuli bangunan itu heran sampai melongok ke sana kemari, kepalanya melihat siapa orang ini yang seringkali membelikan dia. Tidak kelihatan orangnya, tapi kok dibelikan. Mungkin heran, mungkin belum pernah mengalami hal seperti itu. Begitu juga di saat yang lain, tidak hanya orang yang tua, tidak hanya orang yang penyakitan, yang lemah, anak-anak muda pun dibelikan oleh fulan tanpa sepengetahuan orang-orang itu. Jadi ketika membeli sepulang kerja, fulan membeli di suatu orang penjajah gerobak yang berjalan menjualkan jajanannya, lalu tiba-tiba ada segerombolan pemuda yang tertawa-tertawa menuju satu warung. Akhirnya fulan ini diutik oleh Allah, bersedekah membelikan mereka beberapa orang tanpa sepengetahuan mereka yang dibelikan. Dia berkata kepada tukang penjual makanan ini, Pak, ini tolong kasihkan ke orang-orang itu. Bilang, kasihkan ketika saya pergi. Penjual itu mengatakan, bertanya, Masnya kenal sama orang-orang itu? Enggak saya yang kenal. Jadi apa? Lalu si fulan senyum, terus membayarnya, lalu meninggalkan pedagang itu. Begitu juga fulan pernah juga membayarkan hutang seseorang sampai puluhan juta. Padahal fulan belum menikah di saat itu. Belum menikah, tiba-tiba Allah beri ujian, peluang-peluang kebaikan. Fulan menangkap hal itu bahwa Allah memang memberikan ujian kepadanya. Di saat mepet, maka dia pun menangkap ujian itu. Fulan bukan orang kaya. Dia ketika itu usaha sampingan, usaha freelance, yang mana dia sudah berhenti. Dia menambahi kerjaannya dengan usaha sampingan, lalu setiap ada penghasilan dari sampingannya itu, fulan memenuhi permintaan dari seorang ibu-ibu yang menangis, terseduh-seduh, karena anaknya bermasalah. Akhirnya karena ini panggilan dari Allah, hakikatnya panggilan dari Allah untuk beramal, maka dipakailah rezeki yang memang dititipkan oleh Allah kepada si fulan untuk membayar secara bertahap hutang-hutang seorang anak dari seorang ibu itu. Akhirnya jumlahnya mencapai 30 juta lebih. Itu di saat fulan belum menikah dan belum punya tabungan. Begitu dapat disetorin untuk bantu orang tersebut. Begitu dapat disetorin lagi untuk orang itu. Ya, akhirnya fulan dapat kebajikan, dapat balasan dari Allah. Akhirnya fulan ketika mendekati, istilahnya niat semakin kuat untuk menikah, tiba-tiba dapat dari usahanya 10 kali lipat yang diberikan kepada orang yang tadi terkena masalah dengan keuangannya. Jadi si fulan ini mendapat proyek 10 kali lipat dari jumlah itu. Nah, itu seperti itu. Seperti yang halnya yang disabdakan Nabi, sedekah yang utama adalah sedekah di saat sempit, di saat sehat, di saat ingin kaya. Jadi maksudnya ketika orang itu ada hajat untuk menabung, nggak tahu itu untuk membeli rumah atau apapun hajatnya, maka niatnya kan harusnya menabung. Tapi ada ujian dari Allah sehingga didatangkanlah orang yang membutuhkan. Akhirnya ketika seorang itu mau mengambil kesempatan
yang diberikan oleh Allah itu sebagai sarana beribadahnya, maka hal seperti itu yang berpahala besar ketika orang itu di dalam kesempitan. Seperti hanya yang disebutkan tentang kaum Ansor yang tadi saya bacakan. Nah, jadi itu tentang si Fulan maupun ibunya si Fulan. Lalu Pak Jokowi bagaimana? Di mimpi itu beliau tersenyum sambil menggandeng dua orang ini. Artinya ruhnya Pak Jokowi dari sudut pandang Allah itu baik. Seperti hanya ruhnya ibunya si Fulan maupun ruh keadaan ruh si Fulan. Ya. Jadi kebaikan Pak Jokowi saya tidak tahu karena saya tidak hidup bersama beliau. Tapi dari berita yang sudah ada, ya seperti hanya Pak Jokowi telah membantu supirnya beliau, ya, yang dulunya supir ketika beliau saat jadi wali kota, di saat beliau sudah pindah ke Jakarta, maka mantan supirnya beliau itu di, dianjurkan untuk tinggal di rumah beliau terdahulu. Nah, itu suatu kebaikan, ya, membawa uh, sesuatu yang diberikan kepada Allah kepada beliau, lalu dibagikan kebahagiaan itu kepada mantan supir beliau, disuruh. Lalu penjahit di kampung beliau juga. Itu kan sesuatu yang unik bagi saya. Seorang presiden, misalkan pada umumnya mungkin gengsi untuk memakai jasa penjahit di perkampungan, apalagi di pinggir sungai. Gengsi mungkin dengan levelnya sudah naik taraf hidupnya, mungkin pakai desainer terkenal, ya, ternama, mungkin harganya yang harus mahal. Pak Jokowi tidak. Beliau tetap memakai jasa langganan tukang jahit beliau di kampung, di Solo, bahkan beliau menyebutkan di pinggiran sungai, itu tidak malu, tidak gengsi beliau. Karena apa? Beliau tidak memikirkan pandangan orang lain terhadap beliau. Nah, seperti yang pada video sebelumnya saya katakan, beliau Pak Jokowi ini adalah presiden yang melepas jubah kepresidenannya. Ya, tugasnya beliau sebagai presiden, ya, tanpa merasa dirinya harus diperlakukan sebagai seorang presiden. Jadi hatinya tuh bersama rakyat, ya, tapi fisiknya melakukan tugas kepresidenannya. Jadi beliau tidak gila jabatan karena beliau diangkat selalu orang lain yang menyodorkan beliau, bukan beliau sendiri yang ingin diangkat. Nah, itu seperti halnya yang saya mimpikan tentang kemenangan Pak Jokowi di saat pilihan presiden yang kedua. Itu sebelum menang, saya dimimpikan tentang kemenangan beliau, yang mana di video sebelumnya Anda bisa simak judulnya kemenangan Pak Jokowi itu. Lalu mimpi saya tentang sujudnya beliau di atas sajadah dengan lafaz Allah di sebelah kanan beliau. Lafaz Allah bercahaya, itu juga bagus. Ya. Lalu kebaikan Pak Jokowi dalam kehidupan nyata yang mana yang lain? Nah, beliau ketika membeli sesuatu di warung atau di toko-toko di kampung-kampung, beliau sebenarnya membeli itu bukan untuk kebutuhan beliau semata-mata, melainkan ingin menyenangkan orang. Membelinya ingin menyenangkan orang. Sebagaimana dianjuran di agama kita, membuat senang orang lain itu adalah ibadah. Jadi tidak harus dengan harta benda menyenangkan orang. Tapi ketika memberikan waktu untuk berfoto saja dengan dengan senyum, dengan berjabat tangan, itu sudah membuat hati orang senang karena yang disalaminya Pak Presiden. Kan banyak orang-orang yang ingin bertemu Pak Jokowi, sampai-sampai beliau berdoa, sampai-sampai beliau mengirimkan Al-Fatihah berhari-hari, baik itu di kalangan ibu-ibu, remaja, ya seperti itu terjadi dalam kehidupan nyatanya. Jadi seperti itu, saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, visual mimpi itu maknanya ruhnya Pak Jokowi itu dari sudut pandang Allah baik. Karena
beliau bersanding, menyatu, saling mengenal atau senyum kepada si fulan dan ibunya si fulan yang juga insya Allah baik. Maka terbuktilah seperti di dalam kehidupan nyatanya, di samping beliau banyak berbuat baik kepada orang, banyak disukai orang, bahkan hampir seluruh Indonesia yang mencintai beliau, kecuali orang-orang yang sedikit, dan juga dibuktikan dengan Allah mengizinkan beliau bertandang ke makam, berziarah ke makam Rasulullah SAW bersama istri beliau. Nah, ini kalau misalkan orang tidak mengetahui tentang syariat Islam, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah di zaman yang azali. Sudah tertulis sebelum bumi dan langit diciptakan, 50.000 sebelum alam semesta ini diciptakan. Ketetapan itu sudah Allah tuliskan melalui penanya, melalui kolam. Jadi kalau misalkan kita melihat perkataan Waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, beliau berkata, jangan melihat Allah kepada amal, tapi lihatlah Allah kepada amal. Maknanya, ketika manusia beramal, jangan kamu lihat manusialah yang mampu dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan upaya sendiri, sehingga Allah membalasnya dengan pahala dan segala macam kebaikan. Bukan seperti itu, sehingga kamu nanti merasa dirimu baik. Padahal Allah lah yang mencetak atau memberikan karunia amal itu di saat kamu belum lahir di muka bumi ini. Ya, itu terkait dengan hadis Nabi yang mana disebutkan tentang malaikat diutus untuk meniupkan ruh saat manusia berupa janin usia 4 bulan di dalam kandungan. Akhirnya diberi ketetapan yaitu ajalnya, rizkinya, amalnya. Amalnya kan sudah tertulis dan masa celaka dan atau bahagianya. Jadi amal kita ini sudah tertulis sejak zaman yang azali, sebelum bumi dan seisinya diciptakan. Makanya perkataan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, lihatlah Allah kepada amal. Artinya, amal kamu itu bisa kamu kerjakan dengan baik, itu bukan karena dirimu sendiri, tapi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu terkait dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tidak ada manusia yang masuk surga dengan amalnya, melainkan mutlak dari rahmat Allah. Jadi barang kita, seluruh amal barang kita, ilmu kita, otak kita yang bisa memahami ilmu, bumi tempat kita berpijak, itu kan semua dari Allah. Karunia dari Allah. Maka bagaimana mungkin manusia lupa atas hal itu? Semua modal yang dijadikan sarana beribadah adalah dari Allah semua. Maka orang yang bermakrifat, orang yang sudah mengenal Allah, pastilah ketika mampu beribadah, tidak merasa dirinya baik, karena kebaikan itu semata-mata adalah karunia dari Allah. Melainkan mereka yang beribadah dengan makrifat kepada Allah, dia mensyukuri atas nikmat hidayah, taufik, ya, beserta seluruh kemampuan dia dalam beramal adalah semata-mata dari Allah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 79. Semua yang baik itu adalah dari sisi Allah. Semua yang baik yang diperoleh manusia itu adalah dari sisi Allah. Sedangkan musibah buruk yang menimpa kita itu adalah dari ulah tangan kita sendiri. Maka hal ini perlu diketahui oleh kita semua umat Islam, bahwa kita janganlah merasa suci apabila sudah bisa melakukan ketaatan yang Allah anjurkan, melainkan kita syukuri hal itu dan doakan orang lain yang belum bisa melakukan ketaatan seperti yang kita lakukan. Ya, jadi itu saja tentang visual mimpi Pak Jokowi yang menggandeng seorang ibu, yaitu dari si Fulan dan Fulan, yang mana Fulan adalah keluarga dari Waliullah almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, yang insya Allah baik di sisi Allah. Begitu juga dengan ibu si Fulan, begitu juga dengan Bapak Jokowi.
yang ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin negeri kita. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita semua menjadi orang-orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Allah menyukai yang ganjil, Allah menyukai yang witir. Ya, ganjil dalam arti langka atau berbeda dalam hal ketaatan dari sudut pandang Allah, bukan dari sisi keburukan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.